Hai, ketemu lagi dengan Kirana Distira. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi tips sukses untuk pemula atau kiat-kiat sukses untuk pemula mengenai budidaya ikan nila. Untuk budidaya ini cukup dilakukan di halaman rumah saja. Mungkin ada yang belum mengetahui apa sih itu ikan nila. Ikan nila merupakan salah satu komoditas perikanan yang banyak digemari oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan ikan tersebut kaya akan kandungan omega 3 dan protein yang tinggi. Kandungan omega 3 dalam ikan nila memiliki peran penting dalam meningkatkan kesehatan tubuh manusia, mendorong perkembangan sel otak dan regulasi lemak. Kandungan protein di dalam ikan nila juga berfungsi untuk pertumbuhan, pembentukan tulang dan otot serta menjaga kesehatan tubuh kita. Sebelum lanjut untuk menonton video ini, mohon dibantu untuk subscribe Kirana Distira. Mengkonsumsi ikan sangat bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tidak hanya kandungannya, ikan nila juga memiliki banyak kelebihan, seperti mudah dibudidayakan, pertumbuhan yang relatif cepat, dan tahan terhadap perubahan kondisi lingkungan. Karena itulah kegiatan budidaya ikan nila terus dikembangkan hingga sekarang. Bagi yang tertarik untuk memulai usaha budidaya ikan nila, di sini saya menggunakan kolam ikan terpal. Ini sangat menguntungkan, mudah untuk diterapkan, dan tidak terlalu susah untuk membuatnya. Bagi pemula yang ingin memelihara ikan nila di halaman rumah, ini tidak membutuhkan banyak tempat dan hasilnya sangat maksimal. Seperti saya contohnya, awalnya saya hanya menggunakan kolam terpal ukuran 2 x 1 meter. Apa sih langkah sukses budidaya ikan nila menggunakan kolam ikan terpal? Yuk kita simak langkah-langkah suksesnya. Langkah pertama yaitu menyiapkan kolam terpal. Untuk kolam terpalnya kita bisa membeli di toko ataupun di toko online. Untuk rangka luar dari kolam terpal tersebut kita dapat menggunakan pipa ataupun kayu. Nah, di sini saya menggunakan pipa PVC agar saya mudah membuatnya. Langkah kedua adalah menyiapkan filter atau saringan air kolam, termasuk juga mesin pompa air. Di sini saya membeli pompa yang sederhana dan hemat energi. Untuk tempat filter airnya, saya menggunakan ember yang telah tidak dipakai. Saya rakit dengan tambahan selang air dan pipa. Untuk kelengkapan filter air, di sini saya menggunakan yang pertama adalah jaring nelayan, yang kedua adalah bioring, yang ketiga karang jahe, yang keempat karbon aktif, dan yang kelima adalah batu zeolit. Langkah ketiga adalah instalasi mesin air dengan filter air. Di sini saya menyambungkan lubang mesin menggunakan selang air ke ember yang telah disediakan untuk filter air tersebut. Dapat dilihat dalam video ini, saya telah melakukan instalasi atau penyambungan mesin pompa ke filter air, di mana fungsinya untuk sirkulasi air. Mesin pompa menarik air untuk dibersihkan di filter
kemudian dikembalikan lagi. Di dalam filter air, saya membuat pancoran air menggunakan pipa yang nantinya pancoran tersebut merupakan sumber oksigen bagi ikan-ikan nila. Langkah keempat adalah pengisian air kolam. Isilah air kolam dengan batas ketinggian 30 sampai dengan 35 cm. Selanjutnya, tambahkan garam dan EM4 sebanyak 20 ml. EM4 merupakan probiotik untuk mempercepat pertumbuhan mikroorganisme. Biarkan selama 1 hari 24 jam dengan pompa mesin dalam keadaan hidup. Langkah kelima adalah penebaran benih ikan nila. Sebelum kita menebar benih ikan nila, pastikan benih ikan nila yang digunakan adalah benih ikan yang unggul dengan ciri-ciri gerakan lincah ataupun aktif, ukurannya sama dan tidak cacat. Saya menebar benih ikan nila sebanyak 300 sampai dengan 350 ekor di dalam kolam yang ukurannya 2 x 1 meter. Pastikan pada saat penebaran benih kita melakukan sortir ikan sesuai ukurannya untuk meminimalkan kematian dan menghindari kanibalisme. Langkah keenam adalah pemberian pakan ikan nila. Pemberian pakan ikan nila dilakukan keesokan harinya. Pilihlah pakan ikan yang bagus. Pakan ikan yang bagus mengandung nutrisi protein sekitar 20 sampai dengan 25%. Pemberian pakan ikan yaitu pelet dilakukan sebanyak 1 hari 2 kali, pagi dan sore hari. Untuk siang hari, saya memberikan kangkung. Ikan nila sangat menggemari kangkung. Pagi hari kita berikan pelet, siang hari kita berikan kangkung, dan sore hari kita berikan pelet kembali. Begitulah rutinitas pemberian pakan ikan. Jika kita tidak memiliki kangkung, kita cukup memberikan pelet saja di pagi hari dan di sore hari. Langkah ketujuh adalah perawatan ikan nila. Sebenarnya memelihara ikan nila cukuplah mudah. Cukup memberi pakan secara teratur. Jika kita mempunyai vitamin, kita berikan vitamin dan mengganti air kolam secara berkala. Penggantian air kolam dapat dilakukan 2 atau sampai dengan 4 minggu. Pastikan kolam tidak berbau, air tetap bening, dan pasokan oksigen melimpah. Saya juga menuangkan EM4 atau efektif mikroorganisme yang merupakan kultur mikroorganisme yang menguntungkan, bermanfaat untuk meningkatkan kualitas air dan meningkatkan produksi ikan. EM4 tersebut saya tuangkan sebanyak 5 ml setiap harinya. Manfaat dari EM4 atau efektif mikroorganisme tersebut adalah yang pertama memperbaiki mutu air, yang kedua mengurangi bahan-bahan sisa pakan, kotoran ikan menjadi senyawa organik bermanfaat. Yang ketiga menekan mikroorganisme patogen. Yang keempat membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi ikan. Yang kelima menekan hama dan penyakit yang ada di dalam kolam ikan.
Setiap kita mengganti air secara periodik 2 sampai dengan 4 minggu, pastikan kita tetap menuangkan garam dan mikroorganisme atau E4. Yang terakhir adalah yang ditunggu-tunggu, yaitu panen. Panen ikan nila. Umumnya panen dapat dilakukan 4 sampai dengan 6 bulan. Ini tergantung juga dari jenis ikan yang kita pelihara. Begitu juga kualitas dan kondisi air sangat dapat mempengaruhi dan mempercepat hasil panen. Sebagai analisa agar lebih yakin untuk menjalankan usaha ikan nila di kolam terpal, sebagai gambaran adalah keuntungan yang didapat nantinya adalah melebihi dari 50% modal yang kita keluarkan di awal. Nah, begitulah siklus budidaya ikan nila dari awal pembuatan kolam terpal hingga di akhir panen. Bagi rekan-rekan yang hendak memulai usaha budidaya ikan nila, jangan ragu untuk bertanya dan berdiskusi dengan saya. Silahkan diisi di kolom komentar dan saya akan berbagi lebih dalam. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan tak lupa saya ucapkan terima kasih. Dadah.